Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget buat pendidikan Indonesia. Ada peraturan baru nih yang siap mengubah standar buat semua orang yang kerja di sekolah. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa sih yang dibutuhin buat membangun sekolah yang hebat? Mungkin yang langsung kepikiran sama kita semua adalah guru yang hebat, kan? Nah, ternyata peraturan baru ini ngajak kita mikir sedikit lebih dalam dari itu. Jelas, guru hebat itu wajib. Tapi, sekolah yang benar-benar luar biasa itu nggak cuma dibangun sama individu-individu jagoan yang kerja sendiri-sendiri. Bukan. Sekolah hebat itu dibangun oleh sebuah tim yang utuh, yang solid, dan semuanya punya standar keterampilan yang tinggi. Nah, ini dia pergeseran cara pandangnya. Dan inilah dia bintangnya, Permendikasmen nomor 21 tahun 2025. Anggap aja ini semacam cetak biru atau master plan baru dari pemerintah. Tujuannya satu, bikin standar yang jelas, modern, dan seragam buat setiap orang dewasa yang terlibat dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, yang menarik banget dari aturan ini adalah cara dia menyederhanakan berbagai peran yang ada. Pada intinya, semua orang yang bekerja di sekolah sekarang dibagi jadi dua kategori utama. Biar gampang kita pakai analogi orkestra kelas dunia ya. Kelompok pertama namanya pendidik. Mereka inilah para profesional di garis depan. Kalau di orkestra, mereka ini adalah para musisinya. Mereka lah yang langsung berhadapan dengan audiens, yaitu para murid, dan memainkan musik pembelajaran. Dan jangan salah, cakupannya ini luas banget. Pendidik itu bukan cuma guru di kelas, tapi juga konselor, tutor, instruktur, fasilitator, bahkan sampai pendidik PAUD. Pokoknya, siapapun yang secara langsung terlibat dalam proses belajar murid, ia masuk ke kategori ini. Oke, terus kelompok kedua siapa? Mereka adalah tenaga kependidikan selain pendidik. Kalau pendidik tadi adalah musisinya, nah kelompok ini adalah konduktor, manajer panggung, dan semua kru di belakang layar yang bikin pertunjukan orkestranya bisa berjalan mulus. Kelompok ini juga isinya macam-macam banget. Ada kepala sekolah yang ibaratnya jadi konduktor, ada tenaga perpustakaan, laboran, staf administrasi, psikolog, sampai operator sekolah. Peran mereka semua ini penting banget buat menopang jalannya sekolah. Oke, sekarang kita fokus lagi ke para musisi atau pendidik. Aturan ini nggak cuma ngasih kategori, tapi juga menetapkan standar yang jelas buat mereka. Ada 4 area kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh setiap pendidik. Ini dia 4 pilarnya, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4 hal ini jadi kerangka acuan soal apa artinya jadi pendidik yang berkualitas menurut standar baru. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, pedagogik. Sederhananya, ini adalah seni dan ilmu tentang cara mengajar yang efektif. Bukan lagi soal guru ceramah dan murid dengerin, tapi gimana caranya merancang pembelajaran yang benar-benar berpusat ke murid dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Kedua, kepribadian. Nah, ini dalam banget maknanya. Seorang pendidik itu wajib jadi role model. Mereka harus punya integritas, akhlak yang baik, dan jadi sosok yang bisa jadi panutan buat murid-muridnya. Penting banget. Ketiga, kompetensi sosial. Jadi pendidik itu nggak bisa kerja sendirian kayak di Menara Gading. Mereka harus jago komunikasi dan kolaborasi, baik itu sama murid, orang tua, sesama guru, sampai masyarakat sekitar. Tujuannya, buat bangun ekosistem pendidikan yang kuat bareng-bareng. Dan yang keempat tentu saja, profesional. Seorang pendidik harus benar-benar menguasai apa yang mereka ajarkan. Mereka harus jadi ahli di bidangnya, paham materinya secara mendalam, dan bisa menyajikannya dengan cara yang relevan buat kehidupan murid. Nah, sekarang kita pindah ke kru panggung dan konduktornya. Mereka juga punya standar kompetensi yang jelas loh, karena merekalah tulang punggung yang memastikan sekolah bisa beroperasi dengan baik setiap harinya. Untuk mereka, ada 3 kompetensi inti. Kalau diperhatikan, mirip ya sama pendidik, ada kepribadian, sosial, dan profesional. Yang membedakan adalah tidak adanya kompetensi pedagogik, karena ya fokus utama mereka bukan mengajar langsung di kelas. Sama kayak pendidik, staf pendukung juga dituntut punya standar etika yang tinggi. Integritas, tanggung jawab, dan karakter yang baik itu jadi fondasi dalam menjalankan tugas mereka untuk mendukung semua aktivitas di sekolah. Kompetensi sosial buat mereka juga sama krusialnya. Kemampuan buat berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua warga sekolah itu kunci supaya mereka bisa memberikan layanan terbaik dan menciptakan suasana sekolah yang positif.
Dan yang terakhir, kompetensi profesional mereka ini lebih fokus ke keahlian teknis masing-masing. Pustakawan harus ahli manajemen perpustakaan, laboran harus jago di lab, staf TU harus cakap soal administrasi. Setiap orang harus jadi master di bidangnya. Oke, kita udah ngebahas detail-detailnya. Sekarang mari kita coba zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari semua perubahan ini? Apa dampaknya? Coba perhatikan angka ini. 12. Angka ini mungkin kelihatan biasa aja, tapi disinilah letak kuncinya. Angka ini yang menunjukkan kenapa peraturan ini jadi terobosan besar. Jadi begini, satu peraturan baru ini ternyata menggantikan dan mencabut 12 peraturan lama yang terpisah-pisah. Beberapa di antaranya bahkan udah ada dari tahun 2007. Jadi, ini adalah langkah raksasa untuk menyederhanakan aturan yang tadinya rumit dan terfragmentasi menjadi satu standar yang jelas dan terpadu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya, kenapa ini penting? Karena dengan adanya satu standar, ekspektasi kualitasnya jadi jelas dan konsisten untuk semua orang. Buat kita sebagai orang tua atau murid, artinya kita bisa berharap standar keunggulan yang sama dari semua orang dewasa di sekolah itu. Pada akhirnya, Permendiknasmen ini adalah sebuah fondasi, sebuah cetak biru baru. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah cetak biru yang rapi dan terpadu ini akan benar-benar berhasil membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih kokoh dan berkualitas? Itu jadi pemikiran kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.